Oke, langsung aja tanpa berlama-lama. Eh, Acara yang pertama yaitu laporan kegiatan MSIB dan kampus mengajar oleh Bapak Hoirul Basir SSI MSI. Kepadanya disilakan. Halo. Assalamualaikum. Kalau saya ya, nggak langsung Salsa, Astrid sama ini ya. Iya, Bapak. Bapak Ya, suaranya di saya kecil atau di saya aja ya, Pak? kedengar nggak suaranya di saya? Kenceng nggak? Tes. Tes, tes. Kenceng nggak? Tes. Terdengar tapi kecil kalau di saya. Kalau sekarang masih ya? Kecil ya suaranya? Di Astrid gimana, Nana? Di Nana kedengeran nggak? Ada, tapi kecil juga. Oh, sama ya. Sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Halo? Apakah kedengar sekarang? Cukup, Pak. Cukup kedengeran. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih rekan-rekan Hima ya, mungkin ya yang ini. Oke, sebenarnya saya prolog aja kemarin info dari Bu Nurul. Nanti mungkin teman-teman yang MISD sekarang ya, mungkin nanti bisa bisa memberikan gambaran mungkin ke teman-teman. Saya paling memberikan gambaran versi besarnya saja. Saya bisa share screen nggak? Bisa ya. Ya, ini saya share screen MSIB dari mulai 2. Ini kelihatan ya. Ini yang saya rekap waktu itu di MSIB batch 2 itu matematika magangnya 1, SIB-nya 5 ya. Ternyata di batch 3 alhamdulillah lumayan naik gitu kan. Di sini SIB-nya itu kalau nggak salah 15, nah magangnya itu 1. Mungkin ada beberapa teman-teman yang ada di sini ya. Terus di batch 4 kemarin, karena kebetulan saya belum rekap semuanya ya. Terakhir saya rekap itu saya lupa tanggal berapa. Nah, di saya itu ada 7 gitu. Saya belum rekap ulang ya waktu itu ya. Di sini ada 7 dan itu SIB semuanya. Tidak ada yang magang. Itu untuk MSIB-nya. Kalau untuk KM-nya sendiri, kebetulan dari mulai KM 5 sekarang ada Alvin ya. Terus KM sebelumnya juga nggak salah ada dua mahasiswa. Nah, saya paling menekankan di MSIB-nya, karena kalau di MSIB mungkin teman-teman, di SIB-nya ya, mungkin teman-teman akan banyak dapat ilmu baru sebenarnya. Mungkin sekarang Hima juga lagi ada event bootcamp ya. Nah, itu teman-teman yang ngisi mungkin adalah beberapa alumni yang memang sebelumnya ikut SIB sebelumnya. Gitu ya. Nah, saya harap sih di batch berikutnya ini bisa banyak yang ikut. Jadi kalau ini kan dari batch 3 ke batch 4 ini kan terjadi penurunan ya. Nah, saya harap nanti di batch selanjutnya ini bisa nambah lagi. Kan apa? Saya yakin banyak, emang namanya belajar itu kan ilmu baru ya. Tapi saya yakin akan dapat ilmu positif dan pasti juga dapat sertifikat, itu nanti yang bisa teman-teman jadikan posisi tawar ya. Jadi skillnya lah di sana.
Kayak kemarin mungkin saya nggak tahu hadir di sini atau tidak. Saya kemarin dapat info yang di batch sebelumnya gitu, cerita ke saya sebelumnya belum bisa apa-apa, ternyata karena ikut FIB gitu kan, sekarang bisa bikin website gitu. Terus awalnya belum bisa data science atau Python atau data analis, ternyata setelah ikut FIB ini ternyata dapat ilmu baru. Yang kalau misalkan teman-teman cek gitu, khusus misalkan saya mau khusus data science atau khusus data analis atau misalkan saya mau khusus bikin web gitu, teman-teman bisa cek pasti bayarnya puluhan juta. Ya kemarin ada kan yang alumni baru kemarin sidang di bulan apa itu, kita ke saya, Pak saya mau khusus data science, tapi pas saya cek harganya itu hampir di atas 20-an juta. Sedangkan kalau teman-teman ikut di MSIB ini kan free, tidak bayar, karena memang program dari pemerintah gitu kan. Dapat sertifikat juga, cuman memang di kitanya memang tidak bisa konversi ke 20 SKS itu ya, gitu. Seperti itu aja. Kalau di TI mungkin bisa konversi 20 SKS ya, cuman kalau di kita, saran saya masuknya ke nanti ke SKPI. Jadi kalian dapat sertifikat, nanti pada saat kalian lulus ambil ijazah, nanti kalian dapat SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, itu nanti yang mungkin bisa jadi value teman-teman karena ikut di SIB ini. Itu sih saran saya. Jadi saran saya mungkin nanti di batch selanjutnya silakan dimaksimalkan, banyak yang ikut. Siapa tahu yang membuka jalan teman-teman ya. Karena kalau yang sebelumnya ada berapa yang malah sekarang sudah ada yang dari data science gitu, ada yang punya job yang lumayan gitu kan. Yang saya harap teman-teman mungkin bisa apa namanya ya tanya-tanya lah ya. Tapi saya yakin positif kok kalau seperti itu ya. Mungkin saya nggak banyak. Nanti silakan nanti Astrid sama Salsa ya, sama Alvin ya. Mungkin yang akan cerita lebih lanjut lagi. Mungkin dari saya seperti itu saja. Silakan nanti dilanjut ya. Nanti mungkin kalau perlu informasi tentang MSIB atau apa bisa jawab ke saya atau ke Bu Nurul, atau bisa kapan ngobrol silakan. Saya dan Bu Nurul mungkin dengan senang hati akan memberikan apa ya masukan ke teman-teman sendiri. Mungkin dari saya seperti itu, Siva. Silakan mungkin dilanjut. Dan saya mungkin izin live karena kebetulan lagi ada acara juga. Seperti itu ya, Siva ya. Saya harap batch selanjutnya diramaikan lagi, yang pasti dapat ilmu yang bermanfaat dan dapat sertifikat yang nilainya yang tadi saya bilang itu bisa puluhan juta semua kalau kalian ikut hasilnya. Seperti itu, terima kasih. Sukses selalu semuanya, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Basir atas penyampaiannya. Untuk teman-teman nih yang tertarik mau ikut MSIB atau nanti ada yang mau ikut Bangkit Akademik, terus ada yang mau ikut kampus ngajar, boleh nih disimak acara selanjutnya karena kita bakalan dengerin penyampaian kegiatan dari teman-teman kita nih, rekan-rekan kita yang keren-keren banget yang udah ikutan program MSIB, Bangkit Akademik, dan kampus ngajar. Oke, langsung aja kali ya. Udah nggak sabar nih dengerin penyampaian kegiatan studi independen dari Salsabila Putri Sugiarto. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Suaranya terdengar nggak? Terdengar. Oke. Operator boleh minta tolong ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya,
Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Sugiharto, salah satu peserta studi independen di PT Mari Belajar. Nah, di studi independen ini saya mengambil jurusan Data Analis and AI, di mana PT Mari Belajar merupakan suatu perusahaan yang memberikan layanan pelatihan baik secara gratis maupun premium. PT Mari Belajar juga ikut serta membuka 3 jurusan program studi independen, itu ada Microsoft Developer, Microsoft Data Engineer, dan juga Data Analis and AI yang saya ambil. Nah, PT Mari Belajar itu merupakan salah satu PT yang bekerja sama dengan Microsoft. Boleh di next? Oke. Kemudian apa sih data analis and AI itu ya? Data analis adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk melakukan analisis riset data dengan menggunakan tools-tools tertentu. Sedangkan artificial intelligence atau AI itu adalah sebuah teknologi yang memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak, program, dan juga robot untuk berpikir cerdas seperti manusia. Seperti yang kita lihat nih, yang lagi hype-hype-nya sekarang, itu ada namanya ChatGPT, atau kalau Microsoft sendiri dia ngeluarin namanya Bing AI. Jadi kalian tuh bisa nanya apapun, mau tugas, ide-ide, atau konten, dan lain-lain. Kayak gitu, boleh di next? Nah, untuk jadwal kegiatan SI saya di PT Mari Belajar ini, itu dengan nama program Microsoft Digital Talent Academy, dengan konversi SKS sekitar 20 SKS. Nah, pelaksanaan ini dari Senin sampai dengan Jumat di tanggal 16 Februari sampai dengan 30 Juni, dan jamnya itu ada di jam 7 sampai dengan jam 9. Tapi di notes ya, ini tuh nggak full satu hari dari jam 7 sampai jam 9 malam, tapi kita biasanya tergantung, misalnya di hari ini kita ada mata kuliah Microsoft Power BI, nah nanti itu bisa durasi waktunya 2,5 jam per mata kuliah. Nah, untuk pertemuannya ini ada 2 sesi, ada sinkronus sama asinkronus. Kalau sinkronus itu apa sih? Kayak Google Meet. Jadi, tapi kalau misalnya di PT Mari Belajar ini kita menggunakan aplikasi namanya Teams. Ada sesi di mana mentor ketemu sama mentee, kayak gitu. Selanjutnya itu ada sesi asinkronus. Apa sih sesi asinkronus itu? Itu merupakan tugas individu yang ada di setiap pertemuannya. Biasanya kita dikasih waktu itu sekitar 5-6 hari, kayak gitu. Boleh next? Oke, setelah itu ada kelas material. Untuk data analis sama AI ini, kita dapat 6 mata kuliah dan 1 capstone project, yang dimana mata kuliah ini ada Design Thinking, Microsoft Azure Data Fundamental, Microsoft Power BI, Microsoft Azure AI, Modern Project, sama capstone project. Nah, karena berhubung saya udah selesai UTS gitu ya, jadi cuma tinggal 3 materi lagi, yaitu ada Microsoft Azure AI Fundamental, Modern Project, sama capstone project. Boleh di next? Nah, untuk tugas asinkronnya ini, seperti yang udah disinggung di awal ya, tugas asinkron itu emang kita akan dapat di setiap pertemuannya. Nah, di PT Mari Belajar, itu kita belajar tugas asinkronnya itu menggunakan konsultan role method sample. Apa sih konsultan role method sample ini? Yang dimana nanti tuh ada studi kasus yang kita dikasih permasalahan, terus kita berperan sebagai suatu jabatan tertentu. Misalnya, kita sebagai IT administrator, sebagai manajer, dan lain-lain. Kayak gitu. Boleh di next? Oke. Selanjutnya ini ada capstone project. Apa sih capstone project itu gitu ya? Capstone project itu merupakan project akhir yang emang harus dikerjakan oleh setiap mentee. Nah, tapi nggak semua mitra itu ada capstone project. Kayak misalnya teman saya, itu dia itu di mitranya emang nggak ada capstone projectnya. Tapi di setiap pertemuannya dia akan ada membuat sebuah project kayak gitu. Untuk capstone project ini, durasi waktunya itu 1,5 bulan. Cuma kita nggak perlu khawatir ya, kita tuh akan didampingi oleh 2 mentor yang tentunya hebat-hebat. Kalau misalnya saya sendiri itu mengambil capstone project dengan judul Early Prediction of Coronary Heart Disease. Apa sih itu gitu ya? Itu merupakan prediksi dini penyakit jantung koroner, yang dimana nanti luarannya itu ada aplikasi dan juga modeling. Aplikasi di sini juga merupakan aplikasi sederhana, kayak gitu sih. Boleh di next, Kak? Oke. Nah, yang terakhir ini tentunya itu pasti ada benefit-nya gitu ya. Benefit yang didapetin itu yang udah pasti itu ada
relasi, kemudian ada ilmu yang bermanfaat, itu pasti. Karena kenapa? Biasanya kalau kita sinkronus, itu kita akan ketemu sama orang-orang baru yang dimana kita dibuat jadi sebuah kelompok. Jadi udah pasti akan kejalin komunikasi dan nggak mungkin kalian nggak dapet teman, itu nggak mungkin. Nah, selanjutnya itu ada sertifikat SI. Nah, sertifikat SI itu misalnya gini, saya mengambil kelas Microsoft Power BI. Ketika saya sudah menyelesaikan kelasnya, saya akan mendapatkan kurang lebih 4-6 sertifikat kayak gitu. Nah, lanjut yang ketiga itu ada sertifikat internasional. Tadi yang udah saya singgung kalau PT Mari Belajar itu kerjasama sama Microsoft. Jadi kalau misalnya kita tahu ya, untuk ngikut sertifikat internasional itu pasti bayarnya mahal banget. Cuma karena kita Mari Belajar ini bekerja sama dengan Microsoft, jadi kita dapat kesempatan gratis. Tapi dengan catatan itu tuh ada 3 tahapan gitu untuk mencapai sertifikat internasional dengan skor minimal 700. Oke, yang keempat itu mendapatkan konversi SKS ataupun SKPI. Kayak yang tadi udah disinggung sama Pak Basir ya, kalau kita kan jurusannya matematika, jadi kalau emang nggak dapat konversi SKS, itu bakal dapat namanya SKPI. Nah, yang terakhir ini mendapatkan beasiswa total 30 juta untuk capstone yang terbaik gitu. Boleh di next. Oke, baik. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Pesan dari saya, ayo ikut MSIB dan rasakan ketemu sama mentor-mentor hebat yang emang berpengalaman di bidangnya dan tentunya keren-keren. Mungkin saya tutup. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salsa atas penyampaian pengalamannya, udah sharing-sharing nih. Sebelum sesi tanya jawab nih ke Salsa, kita lanjut dulu ya ke materi penyampaian kegiatan Bangkit Akademi yang akan disampaikan oleh Astrid Sulastri Madinah. Kepadanya disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Halo, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semua. Maaf ya, ganggu malam-malam di malam minggu ini, no. Harusnya kalian sama Ayang ya. Nah, aku mau share screen ya. Bentar. Udah kelihatan belum? Udah. Oke. Nah, tak kenal maka ta'aruf ya guys. Aku mau kenalin diri dulu. Perkenalkan, aku Astrid Sulastri Madinah. Aku di sini sebagai student representatif dari Bangkit Academy 2023 batch 1. Nah, di sini aku berkesempatan, aku dipilih oleh tim Bangkit buat mensosialisasikan Bangkit Academy 2003 batch 2 ke teman-teman semua. Nah, untuk malam ini ada 3 agenda yang bakal aku bahas. Yang pertama, mengenal program Bangkit. Yang kedua, manfaat Bangkit. Dan yang terakhir ada syarat dan cara daftar di Bangkit Academy 2023 batch 2. Nah, apa sih program Bangkit itu? Sebelumnya aku mau nunjukin video ke kalian. Declare your sequence like zero relationship, one to many, or many. So whenever we talk about the benefit of marketing, there is this like 6 things I can also share with us. First
story and what are your Thanks for being so. Nah, jadi itu dia perkenalan singkat dari Bangkit. Yaitu isinya ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama di Bangkit Akademi 2023. Nah, next nih. Nah, apa sih Bangkit itu? Bangkit itu merupakan sebuah program kesiapan karir yang didesain dan dipimpin oleh Google. Tentunya kita semua udah tahu kan Google. Nah, untuk melahirkan talenta berkaliber tinggi yang siap berkarir baik di perusahaan teknologi Indonesia kelas dunia maupun startup. Nah, selain dipimpin oleh Google, Bangkit ini disupport oleh Goto atau Gojek, Tokopedia, dan Traveloka. Nah, untuk di Bangkit 2003 Batch 2 ini, Bangkit tuh membuka pendaftaran untuk mencari 4.000 siswa yang siap untuk dilatih di Bangkit Akademi 2023 Batch 2 ini. Nah, seperti kayak Kak Salsa tadi, di Bangkit ini juga ada learning pad juga. Jadi nggak cuma satu doang, tapi ada 3 nih. Ada machine learning, ada mobile programming, ada cloud computing. Nah, selanjutnya nih kalau misalnya kalian mau daftar, pilih misalnya machine learning, kalian bakal berkesempatan untuk mendapatkan sertifikat TensorFlow dari Google. Nah, kayak Kak Salsa bilang tadi juga, sebenarnya kalau misalnya dapat sertifikasi global tuh bayar kan, dan itu pun berjuta-juta. Nah, kalau misalnya kita ikut kegiatan ini, kita bakal dapat kesempatan buat mendapatkan sertifikasi global dan itu gratis, guys. Nah, kalau misalnya kalian mau join mobile programming, kalian bakal dapat sertifikasi Android, dan kalau misalnya kalian mau join learning pad cloud computing, kalian bakal dapat sertifikasi Google Cloud. Nah, di sini ada garis besar metode belajar peserta Bangkit 2023 Batch 2. Nah, sama kayak Kak Salsa juga tadi, di SMMSIB emang mirip-mirip ya cara belajarnya. Ada asinkronus, ada sinkronus. Nah, yang pertama tuh ada daring dan self-paced. Nah, ini kita kayak belajar sendiri. Platform yang digunakan itu ada Decoding, Coursera, dan GCSB. Apa sih GCSB itu? GCSB itu adalah Google Cloud Skill Boost. Nah, ini buat anak cloud computing. Nah, daring dan self-paced ini sekitar minimal 446 jam untuk persiapan mendapatkan sertifikasi dari Google. Nah, selanjutnya ada kegiatan daring dan sinkronus nih. Nah, jadi kayak Kak Salsa lagi tadi, kita bakal ketemu gitu lewat semacam, kalau dari Bangkit sih gunakannya Google Meet. Nah, jadi kita di situ bakal ada sesi ILT itu Instructor Led Training. Nah, itu bakal dipimpin oleh pakar-pakar dari industri. Terus ada kegiatan soft skill, kita bakal belajar soft skill, bahasa Inggris, terus study group, sama ada guest speaker session. Nah, ini sekitar 134 jam dipimpin oleh industri, fakultas, dan alumni Bangkit. Selanjutnya ini ada refleksi dan konsultasi. Nah, ini sesi mingguan bersama mentor sekitar 115 jam. Nah, ini biasanya setiap minggu dan waktunya itu tergantung kesepakatan antara Minty dan mentornya.
Nah, yang terakhir, ada capstone project juga sama kayak Kak Salsa nih. Nah, capstone project ini project akhir dari selama kita belajar di Bangkit Academy ini. Nah, di sini tuh kita dalam satu grup itu kita bakal digabung. Jadi 3 learning pad ini bakal digabung dalam satu grup. Dan itu kita bakal bikin suatu aplikasi berdasarkan pengetahuan yang kita udah dapat. Dan tentunya kita bakal dibimbing oleh mentor yang benar-benar dari industri, guys. Nah, ini waktunya sekitar jam atau sekitar 5 minggu. Nah, untuk aku sendiri tuh, aku udah mulai nih capstone project-nya. Aku bikin aplikasi namanya Nutripal. Nah, jadi dari aplikasi ini kita input tinggi badan kita, berat badan kita. Nah, itu kan bakal diketahui nih, kita underweight, overweight, atau normal. Nah, terus berdasarkan itu, aplikasi ini bakal memberikan kita rekomendasi makanan sesuai kebutuhan kalori kita. Nah, selain dapat dapat pengetahuan tentang teknologi nih lewat sesi ILT ini, kita bakal dapat juga pengetahuan soft skill. Nah, ini ada critical thinking atau berpikir kritis, terus ada digital branding and interview communication, ada time management. Nah, ini time management paling materi yang paling menurut aku tuh paling bermanfaat banget. Apalagi kalau misalnya kita kuliah sambil MSIB, sambil kerja juga. Nah, itu kan kita pasti pusing kan mau ngatur jamnya gimana. Nah, lewat materi time management ini kita bisa jadi tahu cara ngatur waktu kita. Selanjutnya ada professional communication. Nah, kita bakal diajarin gimana cara berkomunikasi secara profesional, tentunya dengan orang-orang yang udah di industri, udah pakar industri. Selanjutnya tentunya ada adaptability atau adaptabilitas, gimana beradaptasi di lingkungan baru. Selanjutnya ada idea generation and MVP planning, dan terakhir ada startup valuation. Nah, selanjutnya nih ada English course, guys. Jadi di Bangkit ini kita full pakai bahasa Inggris, tapi kalian jangan khawatir soalnya kalau misalnya ada sesi sinkronus kita ketemu sama teman-teman dari luar kampus, terus sama instrukturnya pakai bahasa Inggris ngejelasin materi, tapi kalau misalnya kalian bingung materinya dan kalian mau nanya pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa banget. Terus kalau misalnya kan di self-paced kayak Coursera, GCSB itu pakai bahasa Inggris materinya. Kalau di coding setauku tuh pakai bahasa Indonesia. Nah, untuk Coursera dan GCSB ini full bahasa Inggris. Nah, tapi jangan khawatir juga guys, kalau misalnya kalian bingung soal materinya, kalian bisa tanya ke teman kalian yang lebih udah lebih pengalaman. Mungkin kalian tanya ke teman-teman kalian yang IT gitu. Kalian ketemu di Bangkit, terus ya intinya kalian jalin komunikasi guys. Terus nah ini English course ini kita bakal diajarin soal spoken correspondence, expression opinion, dan business presentation. Nah, ini ada materi belajar yang sesuai learning path masing-masing, machine learning, Android, dan cloud computing. Kalian bisa lihat sini atau kalian akses di link Bangkit Academy kurikulum B2. Nah, di sini kita machine learning kita belajar Python, Google Data Analytics, Mathematics for ML. Nah, untuk anak matematika nih aku saranin buat join learning path machine learning, soalnya di silabusnya tuh ada matematika dan itu bakal membantu banget kalian untuk lebih memahami soal machine learning. Tapi kalau misalnya kalian tertarik dengan learning path kayak cloud computing, Android, nggak apa-apa banget. Soalnya ada dari semester atas kita, Kak Deana, dia alumni Bangkit 2022. Dia walaupun matematika, dia coba dia join learning path Android dan dia berhasil, guys. Dia bisa melewatinya. Jadi kalau misalnya kalian mau coba Android sama cloud computing, nggak apa-apa banget. Terus, nah ini.
Bangkit Academy ini udah diakui oleh Pak Menteri kita, Pak Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Makarim ya. Nih, beliau bilang Bangkit sangat dekat di hati saya karena sosial, entrepreneurship, dan teknologi itu nyambung. Selanjutnya ada di SVP of Data Protection and Privacy Office di Tokopedia nih. Ada Bu Leni Suwardi. Nah, 3 tahun berjalan, program ini telah menorehkan standar baru dalam pengembangan talenta digital. Nah, selanjutnya nih ada manfaat mengikuti program Bangkit 2003 Batch 2. Nah, yang pertama nih, tentunya nih ada sertifikasi global dari Google. Nah, seperti yang udah di-mention Kak Salsa tadi, kan kalau misalnya sertifikasi global tuh bayar ya, jutaan bahkan. Nah, dengan kita mengikuti program ini, kita tuh bisa berkesempatan dapat sertifikasi global secara gratis. Nah, sama juga di selain sertifikasi global, kita setiap course-nya bakal dapat sertifikat juga. Jadi bisa menuhin LinkedIn kalian, guys. Nah, selanjutnya tentunya nih kurikulum dan instruktur dari industri. Jadi benar-benar yang ngajarin kita itu benar-benar udah dari pakar industrinya. Jadi kita bisa tahu kebutuhan industri itu bagaimana sih. Nah, selanjutnya ada keterampilan siap karir seperti teknologi, soft skill, dan juga bahasa Inggris. Nah, ini karena Bangkit ini terafiliasi dengan Kampus Merdeka, yaitu studi independen ya guys. Nah, jadi kita berkesempatan buat konversi SKS. Nah, untuk yang ngambil machine learning, mungkin ada kesempatan buat konversi, karena ada materi matematikanya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, seperti Kak Salsa bilang tadi, kita bisa dijadiin ke SKIP ya, surat keterangan pendamping SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, itu bakal berguna banget kalian nanti kalau misalnya mau nyari kerja, itu bisa dijadiin portofolio kalian. Nah, terus ada lowongan kerja untuk lulusan. Nah, dengan kalian ikut Bangkit ini, terus kalian graduate dari Bangkit, kalian bakal diberi kesempatan untuk mengikuti career fair. Nah, di situ ada perusahaan dari berbagai macam lah, guys. Bakal nawarin kita pekerjaan dan kita bisa apply di situ, guys. Nah, yang terakhir nih, yang paling utama nih, ada dana inkubasi. Jadi, aku udah bilang kan tadi ada capstone project. Nah, kalau misalnya kalian dapat top 15 atau top 20, kalian bakal dapat dana inkubasi sebesar 140 juta. Nah, selain itu, kalian kalau udah dikasih tuh ya nggak dilepas begitu aja. Kalian bakal dikasih mentor juga untuk mengerjakan startup kalian. Nah, tentunya 140 juta itu harus kalian pakai buat startup ya guys. Jangan kalian pakai buat DP rumah atau kalian beli tiket Coldplay. Oke, terus, nah ini ada contoh-contoh kegiatan di Bangkit nih. Ada instructor-led training. Nah, ini dari cloud computing. Nah, di sini kita bakal diajarin soal teknologi, ya sesuai learning path kita masing-masing. Terus ada sesi soft skill-nya juga, ada bahasa Inggris juga. Selanjutnya nih ada sesi mentoring ini. Ini biasanya dilakukan setiap minggu ya, seminggu sekali. Kalau aku sendiri tuh biasanya di hari Jumat jam 2 sampai jam 3, sejam aja. Tapi kalau misalnya kalian mau mau sharing-sharing sama mentor, ada disediain Discord buat ngechat. Nah, terus ada guest speaker session nih. Nah, ini kayak sharing-sharing tentang gimana sih selama di industri teknologi gitu. Jadi ada tips and trick gitu. Kalian kalau mau ngecek guest speaker session ada kok di YouTube channel Bangkit. Silakan kalian cari sendiri. Selanjutnya nih ada 83% dari semua kontributor Bangkit 2003 merupakan pakar industri. Jadi kita benar-benar diajarin sesuai dengan kebutuhan industri kita. Di era yang saat ini kan teknologi itu paling itu ya guys, paling
paling dibutuhin lah. Jadi ya kalau kalian ikut program ini, kalian bisa berkesempatan untuk ikut di dalam dunia teknologi ini. Nah, selanjutnya nih, dari beberapa tahun Bangkit udah berjalan dari 2020 sampai sekarang nih, udah sekitar ada 6.800 peserta. Nah, 86%-nya tuh graduates di 2022, terus 26%-nya wanita, guys. Jadi kalian yang cewek-cewek nih, jangan mau kalah sama cowok-cowok. Emang cowok doang yang bisa ngoding. Terus ada 67% dari kota kecil dan menengah. Selanjutnya ada 108 perusahaan perekrut via Bangkit Career Fair. Nah, jadi kalau misalnya kalian lulus Bangkit, terus kalian ikut Career Fair, nah ini kalian berkesempatan buat apply ke perusahaan-perusahaan ini. Ada yang kita tahu nih, ada BCA, Ruang Guru, Tokopedia, dan sebagainya. Nah, terus ada 2.300 posisi lowongan kerja tersedia untuk lulusan Bangkit, guys. Nah, ini ada dari Dana nih. Contoh nih, ada requirement-nya nih, preferable in a Google Bangkit graduate. Jadi, kalau misalnya kalian ikut Bangkit, kalian bisa berkesempatan lebih banyak untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, ini ada tim-tim yang didanai oleh Google sama Dikti, ada sekitar 15 tim di tahun 2022. Nah, ini salah satu dari 30 tim terbaik yang didanai oleh Google dan Dikti. Nah, ini ada namanya EcoSense. Nah, kalian bisa cek di Google Play Store kalau kepo, guys. Terus ini, nah, total dukungan dari Google Dikti itu semua tim ada 4 miliar. Bayangkan, Google dan Dikti tuh ngeluarin 4 miliar buat kita membangun startup. Dan ada 60 mentor industri yang ngebimbing kita. Nah, tadi kan udah aku jelasin manfaatnya. Nah, pasti dari kalian pasti ada nih yang mau daftar belajar di Bangkit. Nah, ini aku bakal jelasin syarat dan tata cara mendaftarnya. Nah, yang pertama tentunya warga negara Indonesia. Yang kedua, mahasiswa berstatus aktif. Jadi yang kalau misalnya yang lagi cuti mungkin belum bisa ya join. Terus berasal dari seluruh universitas yang terdaftar di PDDikti. Unpad udah terdaftar kan. Terus pada saat program berlangsung, ketentuan semester mahasiswa itu untuk mahasiswa D4 S1 tuh minimal semester 5 atau lebih. Nah, jadi bagi teman-teman yang sekarang semester 4 dan di semester depan kan kalian semester 5, saat program Bangkit Batch 2 ini berlangsung, kalian bisa daftar. Nah, terus ada dari mahasiswa D3 itu minimal semester 4 atau lebih. Nah, ini berasal dari seluruh program studi. Jadi, mau kalian matematika, sastra, bisa ikut. Aku tuh pernah lihat di LinkedIn ada mahasiswa filsafat. Dia lolos Bangkit. Nah, kalian bayangin filsafat ke teknologi tuh jauh kan, guys? Tapi bisa diterima. Jadi kita sebagai anak matematika juga jangan mau kalah dong. Terus belum akan dinyatakan lulus dari universitas per Januari 2024 mendatang. Jadi untuk kayaknya ini yang kakak-kakak semester 7, kakak semester 7 masih bisa nih buat daftar. Nah, ini ada langkah untuk mendaftar Bangkit. Nah, kalian bisa cek di g.co/bangkit. Nah, kalau udah kunjungi linknya, klik apply now. Terus kalau misalnya kalian eligible, kalian memenuhi semua syarat, kalian bakal dapat email dari tim Bangkit untuk isi form pendaftaran dan dapat token tes. Nah, token tes ini digunakan untuk mengerjakan assessment test di platform Decoding. Nah, assessment testnya sendiri tuh kalau nggak salah ada 3. Nah, yang pertama ada pemrograman dasar, yang kedua ada tes sesuai learning path kalian. Jadi misalnya machine learning, mau ambil machine learning atau cloud computing atau Android development.
Nah, itu bakal disesuaikan dengan learning path yang kalian ambil. Dan yang ketiga tuh ada tes kepribadian. Nah, itu ya kayak kalian ngerjain tes kepribadian, gak ada bener salahnya. Nah, kalau udah nih, karena kampus, ya, MSIB kan udah dibuka nih pendaftarannya sekarang. Nah, kalau kalian udah lolos di assessment test ini, kalian daftar ke platform Kampus Merdeka, yaitu di bagian MSIB guys, di studi studi independen khususnya. Selanjutnya tinggal menunggu pengumuman penerimaan. Nah, ini harus dicek baik-baik ya guys. Nah, kita bakal ada 3 draft yang perlu kalian siapin nih. Yang pertama ada surat komitmen. Kalau surat komitmen ini disediakan oleh tim Bangkit ya guys, disubmit ke application form. Nah, kalau untuk surat rekomendasi dan SPTJM ini itu sebagai syarat pendaftaran Kampus Merdeka. Jadi ini bisa calling-calling sama Bu Nurul buat ini. Terus nih dicatat nih, lengkapi semuanya sampai dengan 7 Juni 2023. Catat guys, jangan lupa. Selanjutnya nih ada contoh template surat komitmen. Nah, ini kalian bisa cek, ini kita ngisi nama lengkap, alamat domisili, universitas, email, nomor telepon, nomor WhatsApp, dan seterusnya. Kalau kalian mau lihat template-nya nih bisa akses link nih. HTTPS link Bangkit Academy Commitment Letter. Atau kalian nanti kalau misalnya kalian akses yang g.co/bangkit pasti ada ini. Nah, oke. Nah, ayo daftar Bangkit 2023 guys. Ntar kalian bakal ketemu aku. Mungkin aku nanti jadi mentor, terus ketemu kalian, aku yang ngarahin kalian. Oke, udah. Mungkin segitu aja. Makasih banyak. Aku kembaliin lagi ke Kak Syifa. Thank you. Oke, terima kasih Kak Astrid atas penyampaiannya. Keren banget ya sih pengalaman belajar di Bangkit. Untuk teman-teman nih, ayo manfaatin selagi kalian masih jadi mahasiswa aktif nih. Karena yang bisa ikutan Bangkit ini cuma mahasiswa aktif ya Kak Astrid ya. Keren banget. Iya, betul Kak Syifa. Apalagi tadi udah dijelasin sama Kak Astrid benefit-benefit yang didapat. Jadi buat teman-teman, nanti kalau misalkan yang masih kepo nih tentang Bangkit ini, boleh tanya langsung ke Kanana yang udah pengalaman di sana, atau ada tuh di chat, room chat, itu ada link. Di sana itu kalian bisa tahu tentang, cari tahu tentang si Bangkit ini. Terus untuk teman-teman yang punya pertanyaan boleh dikit dulu karena kita masih ada satu penyampaian pemateri lagi dari narasumber kita yang udah pernah yang sedang mengikuti kampus mengajar. Kepada Kak Alvin dipersilakan. Halo Kak Alvin. Ya, kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alvin Fiatna. Saya bertugas di SDN Merak 3 yang berada di dekat rumah saya. Nah, berhubung saya tidak membuat PPT-nya, jadi adanya PPT dari yang tahun kemarin, yang sosialisasi tahun kemarin. Mohon izin untuk share screen ya. Nah, di program kampus mengajar kali ini itu yang ke-6 itu kalau nggak salah sampai tanggal 28 Mei ya pendaftarannya. Nah, kemungkinan ininya itu tidak terlalu beda jauh dengan yang angkatan kemarin, dari syarat-syaratnya lah, terus kemudian dari alur pendaftaran, dari awal pendaftaran sampai terakhir. Nah, yang pertama itu apa sih kampus mengajar itu? Kampus mengajar itu merupakan kanal pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus selama 1 semester. Nah, gunanya ini untuk mengasah
hard skill kita maupun soft skill kita. Dan kita juga bisa menjadi agen perubahan pendidikan bagi Indonesia. Nah, selain itu, mengikuti program kampus mengajar juga bisa mendapatkan berbagai benefit. Ya, yang salah satunya itu bantuan biaya hidup, terus kemudian sertifikat, kemudian hard skill dan soft skill juga kita bisa asah lagi. Nah, kemudian capaian pembelajaran program kampus mengajar angkatan 5 ini seperti ini. Dan menurut saya ini kemungkinan tidak berbeda jauh, hanya saja paling di semester 6 ini kampus mengajar angkatan 6 ini hanya akan menjadi lebih ketat. Seperti katanya tahun kemarin itu kampus mengajar angkatan 4 itu tidak terlalu ketat karena tiap mahasiswa itu di sekolah tidak selalu diwajibkan untuk full berada di sekolah gitu. Nah, di kampus mengajar angkatan 6 ini kami diwajibkan untuk full 1 minggu itu berada di sekolah. Jadi untuk mengikuti ini tuh benar-benar harus effort lebih lah. Kalau misalnya kayak setengah-setengah, kemungkinan susah berjalan. Selain itu dalam mengatasi anak-anak muridnya juga tidak mudah karena ada berbagai macam siswa yang memiliki berbagai kendala. Seperti ada yang siswanya itu benar-benar sulit untuk diajari, terutama kelas rendah. Kemungkinan kalau kelas atas seperti SMP atau kelas 4, 5, 6 itu masih bisa mendengarkan kita ketika sedang mengajar. Sedangkan kalau kelas 1 itu benar-benar harus bersabar. Nah, untuk sorotan aktivitas. Nah, ini untuk lini masa program kampus mengajar yang kemarin. Kemungkinan juga akan sama. Pendaftarannya kan sekarang sudah dibuka ya. Sampai terakhir itu tanggal 28. Nah, seleksinya itu dari tanggal 29. Sampai tanggal berapanya saya kurang hafal juga. Nah, kemudian setelah lolos seleksi, itu akan ada pengumuman. Nah, seleksinya itu ada 2 tes. Yang pertama itu tes kognitif atau pengetahuan, dan yang keduanya itu tesnya itu berusaha kepribadian, tes kepribadian seperti yang Astrid tadi bilang, ada tes kepribadian juga. Nah, kemudian setelah selesai seleksi dan jika mendapatkan pengumuman melalui email, itu kita bisa langsung memilih untuk tempat penempatan berdasarkan domisili yang kita pilih. Misal nih, saya kan di Balaraja, saya pilih domisili Balaraja. Kemudian memilih sekolahnya itu akan di mana. Nah, saat akan memilih itu nanti akan ditunjukkan ada 5 pilihan. Nah, kita bisa memilih dua pilihan. Misal sekolah SD Merak 1 dan SD Merak 2. Nah, tapi jika di slot sekolah itu sudah penuh, kemungkinan kita akan terlempar ke sekolah lain. Nah, setelah sudah mengetahui tempat penempatan dan tempat penugasan sudah tahu, kita juga diharuskan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan daerah dan pihak sekolah. Nah, pada saat koordinasi dengan pihak sekolah ini biasanya dilakukannya sebelum penugasan. Terus ada pembekalan. Pembekalan ini kemarin dilakukan secara online, full online. Dari tanggal 23 Januari sampai 16 Februari. Nah, setelah pembekalan kemudian akan diadakan pelepasan mahasiswa. Nah, pelepasan mahasiswa ini akan didampingi oleh dosen pembimbing lapangan yang sudah dipilih oleh sistem. Setelah itu kita menuju ke sekolah untuk berkoordinasi lagi bersama DPL dan bersama guru-guru dan kepala sekolah. Setelah itu kita akan mengadakan FKKM, Forum Komunikasi dan Koordinasi Mahasiswa Sekolah dan DPL itu. Nah, saat penugasan ini kita diharapkan untuk dapat membawa perubahan pada sekolah. Misal seperti
tadinya tidak ada pojok baca di sekolah, ini jadi ada. Terus dari adaptasi teknologi terutama di perkampungan masih tertinggal. Kemudian kita juga saat penugasan tiap minggunya harus membuat laporan tiap minggunya. Misal di minggu ini tuh kita ngadain acara apa atau nyeritain apa aja yang telah kita lakukan di minggu ini. Nah, format laporan mingguannya ini menggunakan format STAR. Yang pertama itu S itu kita ceritain situasinya bagaimana, situasi saat akan mengajarnya. Kemudian tasnya kayak gimana, tugasnya kita tuh harus apa pada saat itu. Kemudian kita juga apa sih A-nya itu kemudian kita juga ceritakan tuh langkah apa yang harus kita lakukan dan terakhir hasilnya kita ceritakan hasilnya bagaimana. Nah, setelah itu di akhir-akhir juga kita akan ditagih seperti proyek atau video proyek pas kita penugasan dan diwajibkan untuk membuat akun YouTube dan Instagram. Nah, ini untuk syarat-syarat pesertanya mungkin masih sama. Yang pertama, mahasiswa aktif baik akademik maupun vokasi, kemudian berasal dari program studi yang terakreditasi, kemudian berada di paling rendah semester 4 pada saat pelaksanaan program. Nah, kemudian memiliki IPK minimal 3, mengunggah surat fakta integritas, memperoleh surat rekomendasi, menggugat transkrip nilai IPK, surat izin orang tua, surat keterangan sehat, dan jika ada sertifikat prestasi atau semacamnya. Nah, ini untuk mekanismenya. Pendaftarnya itu S1 boleh, D4 boleh, D3 juga boleh. Nah, ini yang tadi diceritakan, tesnya itu ada tes literasi numerasi atau tes kognitif lah, menggunakan sistemnya VCAT, dan kemudian survei kebinekaan atau kepribadian. Mekanisme pemetaan sekolahnya itu mahasiswa dinyatakan lulus dan melakukan konfirmasi menerima program di laman MBKM. Nah, seperti yang tadi sudah dibilang kan, pertama tuh masuk lagi ke akun MBKM, kemudian memilih sekolah berdasarkan domisili kita. Kemudian, nah ini untuk peran dan tugasnya itu, pertama membantu sekolah melaksanakan adaptasi teknologi. Seperti yang tadi saya bilang, terutama di daerah-daerah terpencil atau di perkampungan masih tertinggal jauh. Kemudian melaporkan kegiatan selama mengikuti kampus mengajar melalui laporan mingguan dan laporan akhir program. Kemudian ada membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah, khususnya dalam pelajaran literasi dan numerasi. Nah, dalam membantu guru ini seharusnya kita juga membuat RPP, tapi disesuaikan dengan guru yang bersangkutan gitu. Berkoordinasi lah, jangan RPP kita bertolak belakang. Kemudian mendukung kepala sekolah dalam bidang administrasi dan manajerial sekolah yang berkaitan dengan program. Dan yang kelima, sosialisasi produk pembelajaran Kemendikbudristek, kurikulum merdeka, platform merdeka mengajar, atau AKM kelas, dan rapor pendidikan. Nah, yang saya ini diwajibkan untuk sosialisasi AKM kelas pada saat awal sebelum penugasan, sebelum penugasan dan setelah penugasannya. Kemudian pelaksanaannya. Nah, ini yang tadi sudah diceritakan juga. Oh iya, terdapat larangan-larangan juga di ini atau ini larangannya biasanya akan disampaikan lebih lanjut juga setelah pembekalan. Nah, mungkin untuk PPT-nya Mas segitu, tapi lebih ke sharing-sharing aja lah. Nah, di tempat penugasan saya juga kebetulan
saya dari mahasiswa Universitas Pamulang sendiri dan teman-teman saya itu dari universitas berbeda. Nah, dikarenakan beda ini, jadi terkadang saya meminta izin kepada teman-teman saya untuk pergi ke kampus seperti itu. Dikarenakan kan ada kuliah juga dan tidak ini apalagi mungkin segitu aja kali ya. Mungkin ada yang mau tanya deh, tanya dah. Mungkin nanti sesi tanyanya disimpan dulu kali ya, Kak Alvin. Oke, mungkin dicukupkan dulu kali ya Kak Alvin ya penyampaian materinya ya. Terima kasih Kak Alvin udah berbagi Ya, pengalamannya. mohon maaf ya. Nanti kita ada sesi sharing dan tanya jawab. Tapi sebelum masuk ke situ, kita masuk dulu ke materi inti nih dari sosialisasi MSIB Bangkit Akademik dan Kampus Mengajar untuk diarahkan lebih lanjut lagi oleh dosen kemahasiswaan kita, Ibu Nurul Tasari. Halo Bu Nurul. Malam semuanya, malam Kakak Syifa. Mohon maaf baru bergabung. Iya Ibu. Boleh kali ya Ibu langsung aja. Boleh. Mohon izin Pak Enggar menyampaikan timeline saja karena tadi anak-anak juga sudah sharing. Malam ini saya lebih ke sharing aja ya teman-teman apa yang sudah dikerjakan. Terus apalagi banyak yang SI di tahun ini termasuk yang banyak dan termasuk yang sukses. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah ikut studi independen dan menyelesaikan dengan baik. Oke, boleh dibantu Kakak untuk MSIB dulu kali ya. Karena tadi aku tinggal menyampaikan timeline-nya saja ya, karena tadi sudah disampaikan mungkin kalian akan ngapain aja dan bedanya studi independen dan magang. Berbedanya hanya kalau studi independen tuh kalian belajar seperti kursus tambahan kali ya Kakak ya. Kalau aku menyebutnya ya, kalau SI begitu ya Kakak Salsa. Kalau SI itu lebih ke kayak kalian dapat ilmu lebih. Sedangkan kalau magang tuh ya magang, bekerja gitu di sebuah perusahaan gitu ya. Oke, boleh langsung ke timeline-nya aja Kak. Timeline yang terbaru. Kalau tentang program sih udah inilah ya. Oke, ini dia timeline-nya itu dari 18 sampai 7 Juni teman-teman bisa mendaftar. Terus ada validasi berkas-berkas. Tadi mungkin sudah dijelaskan tentang tes kebinekaan ya, nggak usah khawatir. Yang dites itu lebih ke personal teman-teman juga sih gitu. Jadi nggak usah dikhawatirkan gitu itu tes apa gitu ya. Terus ada seleksi dan offering mahasiswa oleh mitra. Sama seperti kalian mau melamar kerja, ada tes dari perusahaannya ya. Terus ada pengumuman hasil seleksi di minggu kedua Agustus dan mulainya di Agustus. Berarti ini dimulai nanti teman-teman di semester depan. Makanya semester kalau yang sekarang semester 4 berarti nanti mengikuti program ini di semester 5 dan seterusnya seperti itu ya. Next, Kak. Oke, teknisnya tadi sudah dijelaskan ya kalau magang itu ya seperti bekerja. Di sini ada 5 bulan melaksanakan magang di perusahaan. Berarti selama 1 semester kira-kira ya teman-teman ya. Terus ada sertifikat dan dari perusahaan, bantuan mobilisasi, dan bantuan biaya hidup. Jadi kalau di magang itu ada berbagai keuntungan, misalnya teman-teman dapat bantuan hidup dan lain sebagainya. Sedangkan di SI itu tidak ya teman-teman. Kalau untuk di prodi kita sendiri yang dapat magang itu baru 1 kemarin di PT Ion Indonesia. Oke, next Kak. Dan dia digaji ya di Ion itu. Digaji sama pemerintah, ada bantuan biaya hidup. Oke, kalau ini studi independen, bedanya tadi tidak mendapatkan ini ya, uang. Jadi dia seperti belajar, ada sertifikat, ada 1 mentor. Jadi teman-teman lebih ke banyak ilmu yang didapat dan biasanya
di akhirnya itu akan ada proyek yang dilaksanakan seperti itu. Dan ini berkaitan banget nih sama kita, ada big data analisis yang mungkin besok di SG8 juga lebih dijelaskan lagi ya tentang matematika itu gimana sih gitu. Dan ini terpakai sekali untuk teman-teman yang mau mendalami tentang teknologi, terus tentang big data dan science dan lain sebagainya. Ini bermanfaat banget sih karena apa yang teman-teman dapatkan itu bisa dilanjutkan untuk pembuatan proposal hingga ke skripsi. Gitu. Next, Kak. Oke, ini prinsip dan strukturnya sama ya. Bedanya kalau yang sekarang mungkin semuanya full dilaksanakan dengan online learning ya, teman-teman. Karena memang yang SI ya, kecuali yang magang. Kalau yang magang bagaimana perusahaannya? Kalau perusahaannya mengharuskan teman-teman untuk ikut datang ke kantor, berarti ya ikut datang ke kantor dan kuliahnya berarti menyesuaikan. Kalau yang rek A mungkin bisa sambil absen berjalan dan rek B juga seperti itu. Jadi biar kampusnya tetap jalan, terus kerjaannya juga tetap berjalan. Gitu. Next, Kak. Oke, ini persyaratannya. Teman-teman harus di semester 4 minimal, terus ada surat rekomendasi dan SPTJM, dan memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh mitra. Tidak usah khawatir, nanti SR dan SPTJM-nya akan dibagikan di grup ya, untuk teman-teman yang mau mengikuti MSIB di tahun ini. Oke, lanjut Kak. Ini dia alurnya. Teman-teman akan mendaftar melalui platform MBKM ya, lalu mengunggah SR dan SPTJM, apply lowongannya, lalu verifikasi berkas, survei kebinekaan, seleksi mahasiswa. Kalau lolos berarti langsung ke onboarding dan SK mahasiswa gitu. Dan ini kayaknya ada bedanya. Kalau tahun lalu itu tidak dibatasi, kalau tahun ini sepertinya dibatasi nih. Coba Kak di slide berikutnya, aku lupa deh, dibatasi 22 kalau nggak salah. Ini panduannya, ada beberapa poin, dan harus mengikuti template yang ada. Jadi tidak usah khawatir untuk teman-teman yang mau mengikuti MSIB, seperti tahun-tahun sebelumnya, SR ini akan dibantu oleh tim kemahasiswaan. Jadi teman-teman tinggal isi saja untuk penandatanganan dan lain sebagainya akan kami bantu. Oke, next Kak. Boleh di next. Oke, ini tadi template-nya akan dibagikan. Next Kak. Oke, ini informasinya. Aku tadi apakah ada keterangan mengenai berapa minimalnya ya Kak di tahun ini ya, di slide-nya itu? Perbedaan antara jadi kalau di tahun lalu itu teman-teman tidak ada dibatasi, sedangkan kalau di tahun ini tuh ada dibatasi, kalau tidak salah sekitar 22 perusahaan saja yang bisa di teman-teman lakukan ini, apa namanya, apply lowongan kerjanya. Kalau sebelumnya itu tidak dibatasi seperti itu teman-teman, cuma bedanya itu aja sih, untuk langkah-langkah yang lainnya juga sama. Apakah itu di Bangkit juga seperti itu atau cuma di SI aja yang berlaku pembatasan seperti itu ya Kak Astrid ya? Kenapa, Bu? Jadi kalau di Bangkit tidak ada itunya ya, nggak ada pembatasan ya kayaknya ya. Pembatasan bagaimana? Pembatasan untuk lowongan apply pekerjaannya ke beberapa perusahaan kayaknya nggak ada ya. Oh, kalau Bangkit kan, Bu, SI juga, Bu. Jadi, Sama ya. iya, kayak mitranya. Bangkit itu salah satu mitra gitu.
Berarti yang tahun ini di SI-nya yang berbeda itu adalah lowongannya tadi yang dipersempit. Karena kemarin itu satu orang itu bisa apply ke beberapa gitu ya Kak Astrid ya. Kalau yang sekarang itu dibatasin gitu. Oke, itu tadi dari MSIB. Tadi berarti timeline-nya untuk MSIB sampai di bulan Juni. Tapi seperti biasa hindari di detik-detik terakhir karena biasanya webnya suka maintenance ya Kak Astrid ya kalau di detik-detik terakhir. Jadi makin cepat makin baik. Oke, tadi untuk MSIB lanjut ke kampus mengajar. Boleh Kak? Oke, tadi sudah disampaikan sama Kakak Alvin apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana tesnya, persyaratannya, dan lain sebagainya. Aku hanya tinggal menyampaikan timeline-nya saja, karena tadi Kakak Alvin menyampaikan timeline tahun lalu ya Kakak Alvin ya. Aku menyampaikan timeline tahun ini lagi. Mohon maaf, ada iklan ya guys. Oke, ini timeline-nya untuk pendaftaran mulai dari 8 sampai 28 Mei. Mohon maaf, seperti biasa, kalau yang lebih dekat lebih enak ya, bukan dadakan sih. Kayak mepet-mepet lebih asoy aja ya guys. Oke, lalu seleksinya ada di 29 Mei sampai 2 Juli. Pengumuman di 3 Juli, penempatan di 3 sampai 17 Juli. Pembekalan tadi seperti yang Kakak Alvin ceritakan ya, secara online di 17 Juli sampai 7 Agustus. Lalu koordinasi yang tadi Kakak Alvin ceritakan mengenai ke dinas setempat itu di 18 Juli sampai 10 Agustus. Pelepasan itu di 10, penugasannya mulai dari 14 Agustus sampai 1 Desember. Lalu teman-teman akan dipulangkan di 5 Desember. Berarti Agustus, September, Oktober, November, 6 bulan nggak nyampe ya. Sekitar 5 bulan juga nih sama. Dan ini berarti dilaksanakan di semester depan. Berarti teman-teman yang sekarang semester 4 akan melaksanakan di semester 5. Makanya aku menyarankan banget untuk teman-teman yang memang mau mengikuti ini di semester 4 menuju 5 atau 5 menuju atau 6 menuju 7. Ini masih aman. Jangan 8 menuju 9 ya guys. Udah harusnya lulus ya. Nanti terlalu nyaman di Unpam. Oke, next Kak. Rekrutmennya tadi udah disampaikan ya, sama aja sih sebenarnya ada SPTJM yang harus diisi, ada surat rekomendasi, dan seperti biasa untuk SPTJM dan SR itu ada template-nya, dan mengikuti template yang ada ya teman-teman. Nanti kalau ada yang berminat untuk mengikuti kampus mengajar, boleh menghubungi tim kemahasiswaan. Boleh next Kak. Ini di next aja, ini DPL. Lagi. Oke, ini tadi berarti mekanismenya masih sama seperti yang Kakak Alvin ceritakan tadi, ada tes administrasi, terus ada tes survei kebinekaan ya, ada tes-tes berikutnya gitu, dan baru teman-teman bisa memilih sekolah. Dan kalau di prodi matematika apakah bisa dikonversi? Sebenarnya gini, kalau masalah konversi itu kita lebih ke meminta teman-teman pada saat mengikuti KM ini sambil menyusun laporan KP. Jadi bahan yang ada di lapangan itu dijadikan laporan. Jadi bukan dikonversi ke KP, tapi apa yang teman-teman lakukan di sana, apakah ada yang bisa diambil sebagai data? Nah, itu bisa dimasukkan ke laporan KP-nya. Jadi kan teman-teman nggak perlu nyari tempat magang lagi ya. Karena kan KP itu yang berat adalah mencari tempat magangnya. Jadi kami bukan mengkonversi secara keseluruhan, tapi paling nggak teman-teman punya data yang bisa diambil untuk laporan LKP itu sendiri gitu. Jadi bukan berarti kalau dikonversi terus nggak kuliah KP-nya, enggak ya. Tetap kuliah, tapi paling nggak ada data-data yang bisa diambil. Misalnya tadi Kakak Alvin menceritakan tentang
data, misal teman-teman di sana mengambil laporan tentang berapa yang bekerja sebagai buruh tani misalnya, terus sebagai pedagang dan lain sebagainya, yang itu bisa dilaporkan dalam analisis data begitu ya. Jadi kalau ada yang mau ikut KM, mau ikut kampus mengajar, nggak usah khawatir. Kita selalu mengirim di tiap batch-nya dan alhamdulillah teman-teman tetap bisa mengikuti perkuliahan dengan baik dan mengikuti kampus mengajarnya juga dengan baik. Gitu. Next, Kak. Oke, next. Nah, ini tadi pemetaannya sudah dijelaskan sama Kakak Alvin ya, boleh memilih 2 dari 5. Dan bedanya di tahun ini adalah sampai SMA. Jadi untuk teman-teman yang merasa tertantang untuk menjadi guru pembantu di SMA, ini boleh mencoba kampus mengajar ini. Kalau sebelumnya hanya sampai SMP, di tahun ini sampai SMA dia. Kalau nggak salah ada juga di slide ini. Coba boleh. Di next, Kak. Oke, ini tadi peran dan tugas sudah dijelaskan juga sama Kakak Alvin apa saja yang dilakukan. Memang bukan semerta hanya mengajar, tapi membantu apa yang bisa dilakukan di sekolah tersebut. Ya, next, Kak. Ini pengakuan SKS ya tadi ya. Boleh di next. Ini lebih ke RPP yang teman-teman lakukan. Apakah sudah habis? Oke. Jadi tadi bedanya kalau di KM tahun lalu itu hanya sampai SMP, KM tahun ini sampai SMA. Sedangkan untuk MSIB berbedanya hanya di sana sampai biasanya banyak dan sekarang 22 saja. Oke, sisanya kita ngobrol aja. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, lebih lanjut bertanya boleh. Kalau mau minta SR, SPTJM, MBKM boleh banget. Dan seperti biasa pesan saya, apa yang kita punya, maksudnya program ini nggak akan berjalan kalau teman-teman tidak mengikuti. Jadi sok mangga dipilih program MBKM apa yang mau teman-teman ikutin. Kemarin sudah ada PMM, lalu ini ada MSIB, lalu akan ada KM, dan berikutnya akan ada program yang lain. Jadi program studinya dibantu, karena yang bisa ikut ini adalah teman-teman mahasiswa, bukan kita dosennya. Kalau aku bisa ikut SI lagi sih pengen ya, tapi yang bisa ikut teman-teman. Gitu. Itu dari aku, sisanya kita ngobrol aja. Mungkin dari Pak Enggar ada yang mau disampaikan, Bapak, mangga. Ya, baik. Terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak, jelas. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena pada malam mingguan ini ya, malam minggu ini yang biasanya teman-teman mungkin ada yang main ataupun ada yang nonton lagi film terbaru Fast 10 kalau nggak salah. Nah itu. Nah ini saya ucapkan terima kasih kepada yang pertama kepada Ibu Nurulita selaku dosen kemahasiswaan yang senantiasa selalu mendampingi mahasiswa dan memberikan sosialisasi ataupun arahan informasi berkaitan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM
yang memang saat ini sedang tren-trennya ya atau booming beberapa tahun belakang. Saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa, khususnya alumni, ada alumni MSIB, Studi Independen, ada Bangkit dan Kampus Mengajar, Mbak siapa tadi, Salsabila ya, Mbak siapa tadi, Astrid, dan Mas siapa satunya tadi, Mas Ahmad. Oke, saya ucapkan terima kasih sudah memberikan gambaran, sudah memberikan pengalamannya, menceritakan pengalaman-pengalamannya selama mengikuti MBKM sebelumnya, sehingga mungkin bisa membuka wawasan dari teman-teman peserta sosialisasi malam hari ini. Kemudian yang ketiga, saya ucapkan terima kasih juga kepada mahasiswa yang hadir pada malam hari ini untuk berkontribusi mengikuti sosialisasi ini, karena melalui sosialisasi inilah rekan-rekan mahasiswa akan tahu gambarannya, akan tahu informasinya untuk lebih jelasnya. Mungkin rekan-rekan mahasiswa peserta di sini pernah membaca, pernah melihat mungkin videonya atau dilihat di Instagram atau dan lain sebagainya. Tapi dengan sosialisasi ini harapannya memang lebih tahu detail informasinya dan lebih terbuka wawasannya. Nah, di sini pada kesempatan malam hari ini saya ingin memberikan mungkin gambaran juga berkaitan dengan keikutsertaan MBKM ini. Yang pertama pastinya MBKM ini sangat banyak manfaatnya ya bagi mahasiswa, karena pengalaman-pengalaman yang diperoleh itu sangat banyak, dan program MBKM ini tentunya program dari pemerintah secara resmi yang mana memang sedang digaung-gaungkan oleh Mas Menteri kita, ya Mas Nadiem Makarim. Nah, itu salah satu program beliau, keunggulan programnya, sehingga harapannya banyak sekali mahasiswa yang mengikuti untuk kegiatan-kegiatan ini, program ini. Karena selain tadi magang itu pastinya kan bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang ada di secara nasional lah, sehingga kalian memiliki kesempatan pengalaman yang lebih tadi dan memiliki peluang, bisa jadi nanti setelah lulus memberikan peluang kerja juga untuk teman-teman mahasiswa, dan tentunya juga akan menambah relasi teman-teman mahasiswa dalam rangka mengikuti MBKM ini, entah itu magang, kampus mengajar, ataupun bangkit dan lain sebagainya. Nah, untuk PMM sebelumnya mungkin sudah disosialisasikan dan mungkin sudah ada yang mencoba mendaftar ya, Bu Nurul. Sehingga program-program yang akan ini sedang dibuka pendaftarannya, harapannya rekan-rekan mahasiswa untuk mengikutinya. Nah, untuk mengikuti MBKM ini tentunya harus tahu ya konsekuensi di awalnya bagaimana. Nah, terkait dengan program-program yang ada, itu harapan saya rekan-rekan mahasiswa harus bisa memilih dan memilah program yang memang sekiranya yang pertama pastinya relevan dengan jurusan kita atau matematika khususnya. Nah, memang semua program pun boleh diikuti, tetapi tadi ada konsekuensi bahwa seperti yang diinfokan Bu Nurul tadi, kalian ada yang program itu dikonversi secara full, ada yang program yang kalian ikuti itu, misalkan entah itu kampus mengajar atau MSIB itu, tidak semua mata kuliah yang akan dikonversi. Nah, sehingga saya wanti-wanti dari awal, jika nanti akan mengikuti program ini, rekan-rekan mahasiswa juga harus berkonsultasi minimal ke prodi dulu atau ke dosen kemahasiswaan. Minimal ke dosen mahasiswaan dulu, bahwa jika mau ikut program ini, mata kuliah apa yang kemungkinan nanti ke depan bisa dikonversi. Nah, kalau memang bisa dikomunikasikan, itu akan lebih baik dan rekan-rekan mahasiswa akan lebih tenang dalam hal nanti mau mengkonversi mata kuliah atau nilai-nilainya. Nah, kalaupun nanti jika memang ikut
program-program ini dan ada yang tidak bisa dikonversi, itu jangan sampai rekan-rekan mahasiswa tidak mengambil KRS-nya. Contoh misalkan nanti kalian ikut apa ya, kamus mengajar misalkan. Nah, tadi kan pendaftarannya sampai Mei. Nah, kalaupun nanti dinyatakan lulus, kemudian nanti di bulan Agustus ya, kemungkinan ada ikut apa tadi kampus mengajar misalkan, terus kalian nggak sama sekali melakukan KRS di sistem kita di My Unpam. Nah, itu yang harus kita hindari sehingga jangan sampai terjadi seperti yang sebelumnya itu ada mahasiswa yang ikut program entah itu MBKM atau apa, dia sama sekali tidak mengambil KRS-nya. Nah, sehingga karena program itu tidak bisa dikonversi secara menyeluruh untuk mata kuliahnya, ya otomatis dia akan mengulang di semester berikutnya, semester yang berjalan itu, mata kuliah yang belum pernah diambil secara KRS tadi. Nah, itu yang harus rekan-rekan mahasiswa pahami, jangan sampai ikut MBKM terus lupa mata kuliah yang harus diambil di semester yang berjalan. Nah, misalkan nanti di semester ganjil, nanti jangan sampai lupa diambil. Jadi tetap harus KRS itu tetap berjalan, sehingga nanti bisa kita apa namanya ambil kebijakan mana saja mata kuliah yang memang sekiranya bisa dikonversi mata kuliahnya. Seperti itu. Jadi rekan-rekan mahasiswa jangan sampai kelewatan untuk KRS ya. Itu yang poin pentingnya. Nah, kemudian berikutnya harapan dari 30 sekian mahasiswa yang ada di sini, harapan saya ikutilah program ini. Silahkan pilih program mana yang sekiranya kalian inginkan atau memang benar-benar yang mana itu yang sudah asasi ini untuk ikut serta untuk mensukseskan program ini dan untuk menambah nilai untuk prodinya juga. Karena MBKM ini ya tadi ya, seluruh universitas hampir seluruh universitas itu mengikuti program ini sehingga banyak sekali manfaat tadi dan pengalaman dan sebagainya, insya Allah akan menambah nilai kalian atau portofolio kalian sebagai mahasiswa. Insya Allah tidak ada ruginya dan banyak sekali manfaat yang bisa diambil. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi apa namanya persyaratan-persyaratan tolong apa ya dicermati dengan baik sehingga kalian tidak ketinggalan berkas-berkas yang memang harus dikumpulkan dan kalau sudah berkas siap langsung saja untuk didaftarkan. Mungkin seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bu Nurul dan Pak Basir tadi ya, dan para mahasiswa alumni MBKM tadi dan rekan-rekan mahasiswa semua. Sukses untuk semuanya dan tetap semangat. Insya Allah matematika pasti bisa untuk bersaing secara kompetisi secara nasional, karena ini kan bisa dikatakan kompetisi juga. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk teman-teman ada beberapa tadi melanjutkan dari Pak Enggar. Jadi memang ada beberapa perusahaan yang sekarang di CV-nya itu dilihat apakah teman-teman sudah pernah mengikuti entah itu studi independen atau magang. Itu menjadi salah satu poin tersendiri bagi beberapa perusahaan begitu. Apalagi perusahaan yang memang bekerja sama dengan MSIB itu sendiri ya gitu. Jadi kalau buat aku diambil kesempatannya, diambil ilmunya, dan sebenarnya ada beberapa perusahaan yang SI itu harusnya berbayarnya mahal, tapi teman-teman bisa ikut secara gratis begitu. Jadi mangga diikuti ilmu tambahannya
yang sebenarnya itu bisa untuk teman-teman sendiri gitu. Silahkan Kakak Syifa, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Iya, untuk teman-teman yang mau nanya boleh di kolom chat atau mau langsung on mic juga boleh. Boleh kali ya Bu Nurul, dari aku dulu mau nanya. Boleh. Nah, tadi yang udah Kak Salsa sampaikan, itu kan kayak ada proyek akhir tuh. Nah, aku mau nanya, kalau proyek akhir itu ternyata selama kurun waktu yang udah ditentukan belum selesai atau misalkan nggak selesai, itu tuh ada sanksinya nggak sih? Atau nanti sertifikat akhirnya kita tuh nggak dapat atau kayak gimana? Izin menjawab ya Kak Siva. Jadi kalau misalnya capstone project itu, kita tuh bakal ada pertemuan-pertemuan. Nah, jadi di setiap pertemuan tuh bakal dicek apa udah sampai mana perkembangannya. Jadi kemungkinan untuk nggak selesai kecil. Dan mungkin kalau misalnya ada sanksi itu pasti ada, di mana sertifikat akhirnya itu nggak bakal dikeluarin. Kayak gitu sih kurang lebih. Oke, terima kasih Kak Salsa. Ini udah ada pertanyaan langsung masuk di kolom chat. Teman-teman yang mau nanya juga boleh langsung di kolom chat atau tanya on mic ya. Dari Kak Muhammad Al-Hafiz. Halo Kak Salsa, saya ingin tanya. Boleh dijelasin tahapan apa saja dari proses capstone project-nya sampai dengan selesai, beserta tools-nya juga. Waduh. Terus ada lagi nih buat Kak Astrid. Kak mau tanya, TensorFlow digunakan dalam machine learning digunakan sebagai apa, Kak? Boleh nih Kak Salsa dulu apa Kak Astrid dulu yang mau jawab? Boleh Kak Salsa dulu kali ya? Oke. Jadi mau jelasin singkatnya aja kali ya, karena kan di sini capstone project itu kalau aku pribadi itu baru dapat 2 pertemuan capstone project yang dimana didampingin sama 2 mentor. Nah, karena kan yang judul yang aku ambil itu ada prediksi dini tentang penyakit jantung koroner. Nah, luaran itu kan ada aplikasi sama modeling. Jadi kita yang dipakai itu ada machine learning sama Power Apps buat membuat si aplikasinya sendiri. Nah, aplikasinya itu juga nggak aplikasi yang ribet gimana gitu, cuma aplikasi sederhana yang nanti bisa digunakan oleh rumah sakit, yang dimana kalau misalnya kita ada isi kuesioner itu, kita bakal tahu nih status dari pasien ini, apakah dia terdeteksi penyakit jantung koroner, atau ternyata enggak, kayak gitu kurang lebih. Oke, makasih Kak Salsa. Gimana Kak Hafiz ya? Boleh Kak Astrid dijawab pertanyaannya tadi. Kak mau tanya, TensorFlow digunakan dalam machine learning digunakan sebagai apa Kak Astrid? Halo, makasih atas pertanyaannya ya. Jadi TensorFlow itu library dari Python ya guys. Nah, itu digunakan untuk membangun model. Nah, model ini digunakan untuk memprediksi. Nah, contoh, kan aku misalnya, aku kan capstone project-nya tentang rekomendasi makanan kan. Nah, jadi kita nyari data-data setnya, terus kita ngodingnya tuh pakai library namanya TensorFlow. Nah, itu ntar aku nge-build atau membangun modelnya, dan kalau selesai model dari aku bikin, nah itu bakal dikasih ke anak cloud computing buat di deploy untuk membangun aplikasi yang bakal kita buat. Itu dari aku sih. Apa aku sudah menjawab? Terima kasih Kak Astrid. Gimana Kak Muhammad nih jawaban dari keduanya? Oh, thank you Kak katanya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ayo teman-teman ditanya mumpung ada sesi sosialisasi ini nih, yang bingung bisa bertanya langsung. Jadinya nanti pas pendaftaran nggak bingung-bingung lagi gitu ya. Mungkin aku mau nanya nih sama Kak Astrid ya. Kak Astrid, di Bangkit itu kan belajarnya kayak full bahasa Inggris. Jujur aku sendiri kan kayak bahasa Inggrisnya mungkin kurang banget nih. Kak Astrid, boleh kasih tipsnya nggak sih gimana pas belajar di Bangkit tuh supaya kita nggak ketinggalan sama yang lain gitu-gitu. Dan tetap bisa ngikutin materinya. Kalau dari aku sendiri sih untuk materinya ya, kan kalau Coursera, kan aku machine learning tuh belajarnya lewat Coursera. Nah, itu
bisa diakses lewat Chrome. Nah, caranya tuh kita pakai extension Google Translate. Nah, jadi kita bisa baca transkripnya, itu dari videonya itu ada transkripnya, dan transkripnya itu kita bisa translate ke bahasa Indonesia, jadi biar kita lebih paham. Nah, kalau misalnya ada sesi ILT kayak gitu yang sinkronus, kita ketemu mentor gitu atau instruktur, nah itu kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Inggris, nggak apa-apa banget pakai bahasa Indonesia. Jadi mereka mereka nggak bakal ngejudge kita kok. Walaupun kalau kamu mau nyoba pakai bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggris kalian belepotan juga, nggak apa-apa banget. Ya, intinya pede aja dulu. Oke, makasih banyak. Teman-teman ada lagi nggak nih yang mau nanya sebelum mungkin diselesain ditutup acaranya? Karena waktunya udah cukup malam juga. Oh ya, teman-teman boleh dong dibantu diisi di kolom chat itu ada link link daftar hadir ya, Kak Astrid ya, dari Bangkit Academy, boleh? Iya, betul. Nanti dibantu diisi ya teman-teman. Tolong bantu isi ya guys, soalnya aku dari Bangkit ada target peserta gitu. Oh iya, untuk nama sosialisasinya bentar. Itu kan ada berbagai nama sosialisasinya kan. Aku share dulu. Nah, nanti kalian pas buka link absensinya, kalian isi data-data kalian, terus pilih nama sosialisasi yang ini. Building a Brighter Future, Prepare Your Career in the Tech Industry with Bangkit Academy 2023. Minta tolong banget ya guys. Iya. Teman-teman boleh ya dibantu Kak Astrid untuk isi link absensi. Nanti nama sosialisasinya tuh yang udah ditulis di kolom komentar, kolom chat. Nah, untuk nama universitasnya kalau nggak salah di listnya tuh nggak ada Universitas Pamulang ya guys. Jadi kalian klik yang lainnya, ntar di next slide-nya itu kalian ketik Universitas Pamulang. Makasih guys, mohon bantuannya. Ya, dibantu ya. Ayo teman-teman, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kita sharing-sharing aja. Mumpung di sini ada alumni, ada praktisi-praktisi yang keren-keren banget nih. Punten Kak Syifa mau nanya. Iya, silakan Jessica. Jessica masih di mute. Sebelumnya terima kasih untuk penjelasan yang sangat menarik banget dari kakak-kakak semua. Terima kasih juga sudah dipersilakan untuk bertanya. Sebenarnya saya kan tertarik banget nih membuat ikut SI sama teman saya juga. Cuman mungkin tadi kendalanya yang sering saya dengar itu soal konversi mata kuliah. Nah mungkin ada nggak sih tips atau caranya sebelum kita daftar SI itu untuk kita bisa dapat konversi gitu. Terima kasih. Ya. Jadi gimana nih Bu Nurul? Dari teman-teman banyak yang mau ikut, tapi kayak terkendala untuk konversi ya? Bapak konversi kita masih ada nggak Bapak Hoirul Basir? Udah, Basir. Ini tugasnya Bapak konversi kita nih. Tapi kalau buat aku gini, Jess, dan teman-teman ya, Kakak Jess dan teman-teman. Untuk yang SI kemarin, sebenarnya kalau mau ditanya konversi itu nggak ada konversi lengkap ya, Kak Salsa ya. Nggak, maksudnya bukan ke mata kuliah apa, tapi memang aku tekankan untuk si SI ini memang lebih ke ilmu. Dan kalau misalnya memang ada konversi seperti biasa, yang namanya konversi itu bukan berarti teman-teman tidak mengikuti mata kuliah itu secara full ya, teman-teman. Jadi sekali lagi, aku suka dengar ada yang bilang, Bu, aku konversi misalnya ke mata kuliah aku ya kewirausahaan. Aku nggak usah ikut KWU ya Bu, berarti bukan begitu ya guys. Jadi teman-teman tetap berkuliah. Tapi mungkin ada beberapa kali pertemuan yang diizinkan, mungkin ada beberapa tugas yang tidak perlu dikerjakan, atau ada beberapa nilai tersendiri yang diberikan oleh si dosennya gitu. Jadi kalau misalnya memang
masih terpikirkan mengenai konversi, ya yang paling dekat dengan SI pastinya konversi ke kerja praktik ya. Tapi kalau buat aku pribadi sih, sebenarnya apa yang kalian dapat di SI itu ya lebih dekatnya adalah untuk penyusunan proposal dan skripsi itu ya Kakak Salsa ya, karena seperti tadi Kak Salsa ceritakan akan ada proyek akhir yang menghasilkan sesuatu dan itu bisa dilanjutkan menjadi skripsi gitu, dan itu sudah ada satu anak bimbingannya Pak Basir yang melanjutkan dari SI menjadi skripsi begitu. Jadi nggak usah khawatir mengenai konversinya, pasti dibantu sebisanya. Kalaupun tidak bisa dikonversi secara langsung tadi, mungkin di LKP bisa menjadi tempat apa yang bisa dicari lah di situ, atau paling nggak penambahan ilmu untuk teman-teman sendiri, karena setahu aku SI itu nggak mengambil waktu banyak ya Kak Salsa ya, maksudnya karena kan mereka online ya, jadi nggak mengganggu sama sekali sih sebenarnya. Pinter-pinter cari waktu aja sih sebenarnya gitu. Tapi kalau emang mau ada yang dikonversi, nanti pasti dibantu sama tim pendidikan, bidang pendidikan dan bidang kemahasiswaan gitu teman-teman. Ya, gimana Jessica? Ya, terima kasih banyak Kak Syifa dan Bu Nurul atas penjelasannya. Nah, gitu teman-teman, jadi jangan khawatir ya kalau soal konversi. Kalaupun nggak dapet soal konversi, tadi yang udah dibilang sama Kak Astrid, Kak Salsa, sama Calvin juga, dapat surat SKPI, terus nambah pengalaman juga. Jadi jangan takut untuk buat ikutan SI, Bangkit Akademik, sama Kampus Mengajar. Oke, ada lagi nggak nih teman-teman yang kira-kira mau ditanyain? Cukup ya, Bu Nurul. Kita tutup aja kali ya, Bu Nurul. Boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh langsung. Seperti biasa, Japri boleh. Mau nanya sama kakak-kakaknya yang sebelumnya juga boleh. Untuk SR dan SPTJM-nya nanti seperti biasa aku share. Dan teman-teman tolong jangan mepet sama waktu penutupan. Karena seperti biasa nanti webnya main tenis. Kalau udah main tenis, gelagaban, terus jadi nggak bisa pilih-pilih secara nyaman gitu ya. Jadi hindari main tenisnya, segera sebelum main tenis diusahakan dulu lah gitu. Jadi mau teman-teman ikut SI boleh, mau ikut SI yang magang boleh, mau ikut MSIB yang mau ikut SI yang bangkit boleh, mau ikut studi independen seperti Kakak Salsa di luar bangkit boleh, mau ikut KM mengikuti jejaknya Kakak Alvin boleh banget. Aku sih yang mana aja, yang penting teman-teman menyukseskan program MBKM-nya. Karena pengalaman itu yang dapat akan teman-teman, yang itu mungkin nggak kebeli atau nggak didapat di Universitas Pamulang. Jadi sok mangga perkaya CV teman-teman, karena nanti pada saat teman-teman apply pekerjaan atau teman-teman membuka pekerjaan, kalau hanya sebagai mahasiswa aja itu udah nggak banget deh guys. Hari gini cuma jadi mahasiswa aja gitu, kayak apa banget sih, emang kalian masih kuliah di zaman aku cuma jadi mahasiswa doang gitu ya. Sekarang tuh perbanyak banget skill, karena nanti yang dilawan itu bukan dari universitas lulusan mana teman-teman, tapi skill apa yang teman-teman punya gitu. Jadi jangan rendah diri karena lulusan Unpam, tapi kalau kayak Kak Astrid lulusan Unpam tapi pernah ikut bangkit, itu kan nilai plus juga nggak sih? Jadi kalau buat aku diikutilah si MBKM ini. Kalau nggak bisa semester ini, mungkin di sini ada yang ikut masih di semester 1 atau semester 2, bisa menunggu semester depannya. Jadi nggak usah khawatir. Dan kalau ada yang sambil kerja, rekce sambil kerja, SI ini kan tadi balik lagi ya secara online. Jadi bisalah sisip-sisip waktu gitu. Jadi nggak usah kerja jadi kendala ya. Karena yang tadi aku cerita, kita baru satu yang magang di Ion itu, dia rek malam dan dia bekerja juga dan magangnya selesai. Jadi nggak ada alasan, Bu aku kerja, Bu aku ini, Bu. Itu mah cuma alasan aja guys ya. Jadi hidupnya jangan penuh dengan drama alasan-alasan. Diikuti selagi masih muda, selagi masih sehat,
Pak, mau lagi, Dan punya airnya ada gak? Oke, sampai ketemu lagi di sosialisasi berikutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan dan mau japri, boleh banget ya teman-teman. Selamat malam semuanya. Makasih banyak kakak-kakak penyelenggara dan teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Bu Nurul atas penyampaiannya. Teman-teman, mungkin sebelum diakhiri, boleh kali ya kita on cam dulu buat dokumentasi kegiatan hari ini. Boleh yuk teman-teman on cam yuk. Yang masih bisa on cam. Boleh ya dibantu Kak Alifa untuk SS. Oke, yuk. 1, 2, 3. Senyum. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya teman-teman. Kepada Bu Nurul, Pak Enggar yang telah hadir, terima kasih banyak. Kepada narasumber kita juga, Kak Astrid, Kak Salsa, Kak Alvin, terima kasih banyak udah sharing-sharing nih pada malam hari ini di sosialisasi. Untuk teman-teman yang mau tanya-tanya, bisa langsung personal chat atau tanya-tanya langsung ke narasumber, boleh nanya nanti ke Bu Nurul ataupun nanti bingung ke staff aja nanya. Ya udah sih itu aja. Mungkin akhir kata kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai MC pada malam ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Jangan lupa absen ya.